proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Salam revolusi, berpikir, bertindak, dan berbuat. Saat ini kita ketemu lagi dengan kaus yang sama. Apakah hari berbeda atau jam yang berbeda, cukup hanya saya yang tahu ya. Tapi yang jelas saya membuktikan kejuruan. Saya sangat senang dengan kaus ini. Di sini ada warna bendera Indonesia sebagai lambang negara, yang sekaligus saya menunjukkan bahwasanya ketepatan ini coraknya corak Batak ini, makanya Tom Pasaribu. Kali ini kita akan membahas pernyataan Pak Prabowo Subianto, yang mana pada tahun 2019 kemarin sebagai rival daripada Jokowi dalam pemilihan presiden. Saya harus jujur, pada tahun 2018 ada berada di kubu Prabowo. Jelas itu. Ya, kita harus apa adanya, jangan ada apanya. Kalaupun Prabowo jadi presiden tahun 2024, belum tentu saya dapat apa-apa karena saya di bawah, tidak masuk struktur kalau itu. Nah, saya hanya tertarik pernyataan Prabowo, apa yang dikatakannya pada Agustus, karena ini bulan September, pada Agustus kemarin terjawab sudah, bahwasanya dia mengatakan ke seluruh rakyat Indonesia, Jokowi itu seorang pekerja keras. Itu pernyataan beliau. Belum 2 minggu, belum ada 14 hari pernyataan itu, langsung kelepek-kelepek. Kenapa kelepek-kelepek? Tanggal 3 September Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM yang otomatis memporak-porandakan apa penilaian Pak Prabowo terhadap Jokowi, bukan yang sesungguhnya. Karena kalau Jokowi seorang yang pekerja keras atau pemikir seperti yang dikatakan Pak Prabowo, segala usaha dan upaya akan dilakukan untuk tidak menaikkan BBM. Karena apapun ceritanya, sepertinya BBM ini dalam bernegara ini sama seperti air yang inti dalam kehidupan. Begitu BBM naik, semua kebutuhan pokok akan naik. Kenapa? Karena ini bukan zaman-zaman dulu, bukan zaman-zaman Belanda dulu. Zaman Belanda itu masih ada barter, atau membawa singkong dan singkong lah, kita nggak usah cerita keju, karena ini Indonesia nih penghasil singkong sebenarnya terbesar kali di dunia nih, tapi tidak pernah diliput. Singkong dulu diangkat digotong, sekarang kan transportasi, yang harga singkong sekarang mungkin 10.000 sekilo, mungkin jadi 13.000, karena kenaikan itulah efeknya apabila BBM naik secara menyeluruh. Saya belum pernah ke toilet umum, jangan-jangan ke toilet umum pun sekarang sekali buang air yang dulunya 2.000, dengan kenaikan BBM ini akan naik dia serta-merta mungkin 3.000 atau 3.500. Nanti kita tes dulu, nanti kalau di event berikutnya saya akan infokan berapa sekarang buang air kecil di toilet umum. Kita kembali nih ke Taufik biar lebih fokus. Apa yang dikatakan Prabowo itu salah, apa yang saya katakan?
Benar tidak Jokowi ini seorang pekerja keras? Pandangan saya benar, Jokowi seorang pekerja keras, tapi bukan untuk rakyat, bukan memenuhi seluruh hajat hidup orang banyak, tidak. Jokowi bekerja keras bagaimana 8 partai sebagai koalisi mendukung dia, ini bisa senang, tentram, nyaman. Karena hanya satu loh partai yang tidak berkoalisi terhadap pemerintah. Nah, kan itu bekerja keras dia, tapi ya untuk mereka, kalau untuk rakyat Indonesia tidak. Nah, yang aneh kalau bagi saya sekarang begini, saya mau balik nih. Prabowo seorang menteri, ketua umum Partai Gerindra, yang digadang-gadang mencari calon presiden tahun 2024. Kira-kira layak nggak beliau nih dipilih? Dia memutar seorang calon presiden itu berpikirnya sudah harus lebih luas dari samudra. Karena Indonesia ini terdiri dari puluhan ribu pulau, puluhan ribu suku, budaya, dan adat istiadat. Masa ngomong begitu, baru belum nyampe 2 minggu udah langsung pek, apa yang diucapin seorang calon presiden patah. Jadi tidak nyambung. Ya kalau melihat situasi ini ya, bikin aja suruh aja survei itu, bikin survei Prabowo 70%, kan nggak ada yang salah. Tinggal milih-milih orang kok masalah survei ini. Faktanya aja kita lihat dulu, masih mungkin rakyat akan memilih Prabowo Subianto, Puan Maharani sebagai capres ya, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Erick Thohir, siapalah calon-calon presiden yang digadang-gadang untuk tahun 2024. Sih mungkin. Ada nggak ini partai-partai yang memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana supaya BBM ini tidak naik? Terlebih Pak Prabowo, Puan Maharani sebagai ketua DPR, tidak ada. Mereka asik dengan keinginan pribadi, asik dengan keinginan kelompok. Mereka lupa dalam pilpres ataupun pemilihan tahun 2024 nanti, mereka sangat membutuhkan yang namanya kedaulatan. Siapa pemilik kedaulatan itu? Apakah hanya orang-orang partai? Berapa pengurus partai seluruh Indonesia ini? Mari kita buka. Pasti lebih banyak rakyat daripada pengurus partai. Tidak ada kan? Apa? Saya yakin ini begitu ini menyebar ini yang kita bahas. Mulai nanti teriak cek. Tapi tidak konsisten. Cukup sekali. Ya, pemerintah harus memperhatikan rakyat, karena sebatas itu, actionnya tidak ada. Saya jujur saja, saya hanya bisa menganalisa, berpikir dan memberikan masukan apa yang bisa saya perbuat. Saya bukan pejabat negara, mungkin saya kalaupun pejabat negara udah dicopot saya. Akhirnya terlalu frontal ini anak gini. Saya harus bercerita ini. Dulu saya ada beberapa partai yang sudah saya, itu masih zaman Baholak ini tahun 90-an. Bukan saya apatis terhadap partai. Apapun ceritanya, partai itu sebagai tonggak demokrasi. Itu sesuai dengan undang-undang ini, karena kita sudah memilih sistem demokrasi. Meskipun sistem demokrasi yang digunakan negara ini sekarang adalah demokrasi gado-gado,
Kenapa demokrasi gaduh-gaduh? Ya sesuai dengan makanan tradisional yang ada lah. Karena digaduh dia. Hukumnya juga kan begitu. Nah, itulah makanya saya berpandangan banyak pasal-pasal di undang-undang atau di aturan tidak sesuai dengan Pancasila karena digaduh-gaduh dia. Nanti ada sistem dari Amerika, ada sistem hukumnya. Itu yang dibuat aturan itu sehingga tidak nyambung dengan segala pasal-pasal, segala undang-undang, segala aturan apapun itu ataupun kebijakan harus berketuhanan. Saya akan menekankan itu karena memang itu di sini. Bukan karena kehebatan pahlawan atau kakek saya, kakek semualah, kakek-kakek kita lah ini. Lalu kita merdeka, tidak. Sudah jelas diakui di sini berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang didorong oleh keinginan luhur. Nah sekarang keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita itu ada tidak ada. Makanya saling menyanjung. Nanti kalau dibilang frontal tidak terima. Jadi aneh bagi saya sekarang negeri ini. Artinya tidak sepaham saya situasi ini. Masa dikit-dikit bagus, dikit-dikit baik, sekarang A, besok B, Z. Begitu. Itu contoh yang diberikan. Ya. Saya hanya mengingatkan, saya akan tetap mengingatkan, percayalah. Termasuk ini calon-calon presiden ini nih. Calon presiden ini boleh kita buktikan apakah saya memberikan analisa pepesan kosong atau saya bermimpi atau saya karena benci, tidak. Percaya bahwasanya apapun yang Anda lakukan atau partai lakukan hanya 1 menit menentukan siapa pemenang. Tidak ada kekuasaan daripada calon presiden, bayar mahal pun ataupun partai, untuk menjadi pemenang pemilu. Tidak, itu tidak ujuk-ujuk, bukan karena bansos-bansos atau serangan pajar. Saya punya pengalaman di Pilkada DKI Jakarta, tidak ada yang mengatakan Anies Sandi itu menang. Ini saya buka ini di farm saya Pasar Ribu, semua benci terhadap saya. Ngapain dukung Anies sama Sandi dia? Saya harus lakukan apa yang saya yakini dan percayai. Sekarang kan tinggal membuktikan. Nah sekarang farm saya menyadari, oh iya, apa karena saya dapat sesuatu dari yang saya dukung? Tidak. Di 2019 saya cabut dukungan, nggak peduli gitu, karena tidak pas. Ya artinya apa? Saya menyadari, oh mungkin saya memang ketepatan saya berkeinginan tidak mau di kapal yang karam. Begitu juga ini, saya berkeyakinan ini akan terjadi perubahan-perubahan yang dasar di Indonesia. Mau mengatakan PDI akan menang 2021, 2024, kita lihat aja. Apakah pemilu tahun 2024 atau 2023? Apa yang tahu? Karena situasi ini ya, kita bercerita situasi, bukan ngarang. Kondisi dan situasi yang diciptakan sekarang. Jadi saya berharap kepada Pak Prabowo ini, coba Pak Prabowo ini harus jelas ini, 9 partai yang ada di DPR yang memiliki keterwakilan. Coba, saya sudah memberikan masukan, itu yang saya berikan itu lebih kejam dari kasus Sambo. Mungkin belum sampai kepada
para ketua-ketua umum partai itu lebih kebal. Dan ingat, saya akan lanjutin itu terus. Saya akan lanjutin itu terus karena itu persoalan yang sangat berat. Bukan, saya sudah katakan itu lebih berat dari kasus Sambo, mungkin lebih memahami Bapak daripada saya. Saya ini apalah saya ini. Saya hanya suka yang mengkritis, memberikan masukan. Itu mungkin sudah itu talenta saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak menginginkan ada kerusuhan. Back ke 98. Secara jujur, saya berdoa jangan ada kejadian seperti itu lagi di negeri ini. 10 tahun pun tidak bisa kita obati. Terlebih dalam ekonomi, efeknya nih. Yang dulunya dolar hanya 2.500. Berapa itu hitungannya sekarang? 14.000. Masih sempat 9.000, 10.000 dolar itu, sekarang 14.000. Kalau kerusuhan lagi coba kita hitung, bisa-bisa 40.000 1 dolar. Pernah enggak? Ini tokoh-tokoh ini berpikirlah yang jernih. Jangan semakin tua, yang kita tahu itu semakin tua semakin berbakti, bukan semakin tua jadi koboi atau hukum rimba. Semakin kita tua, semakin kita kembali ke kita, berbuat dan bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin demikian yang bisa saya bahas, tapi ini akan saya lanjuti, masih akan banyak nanti ke depan, dan ini akan lebih seru ke depannya. Artinya apa? Ini akan lebih dahsyat. Jangan-jangan ada macam lah, karena saya berbicara sesuai fakta dan sesuai bukti yang saya miliki. Seperti yang saya katakan, saya tidak akan pernah lari dari buku. Ini kecil, ini buku nggak tebal ini sebenarnya. Ini baca ini sebenarnya 2-3 jam selesai lah. Yang susah itu apa? Memahami dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, apalagi sebagai pejabat. Jadi mungkin itu pembahasan kita kali ini. Nanti saya akan lanjutkan ke yang lebih enak, lebih seru, supaya kita harus tetap juga, masyarakat ini harus tetap waspada. Artinya saya memahami di posisi sekarang ini rakyat malas membaca, makanya saya mencoba. Saya alergi sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini, karena bukan saya tidak siap, tapi ternyata dipaksakan ya saya lakukan ini demi kebaikan kita bersama. Karena kalau hanya saya yang baik seperti yang mereka pikirkan, itu tidak ada gunanya. Sebagai rakyat ya kita harus sama-sama baik, sama-sama sehat, sama-sama enak ekonominya. Itu yang benar. Demikian pembahasan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di hari yang berbeda, di jam yang berbeda. Tetap sehat dan semangat dalam kondisi apapun. Salam revolusi berpikir, bertindak, dan berbuat.